Hmm, mau buat inovasi menu baru, tapi bingung mulai dari mana. Oh iya, minjem ke Hilman aja ya. Dia kan bos sawit, pasti banyak dong uangnya. Lo, assalamualaikum bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi di mana posisi? Lagi di rumah, ada Oh, apa? lagi di rumah. Gimana kabar? Sehat? Iya, ya alhamdulillah sehat, baiklah. Alhamdulillah bro, kalau sehat mah. Jadi gini bro, aneh pengen minjem duit ini buat nambah usaha modal kan. Usaha modal Ah, menu baru ceritanya lah. Tahu sendiri kan. oh Gua gitu, punya rumah makan Mandala namanya kan. Katanya juga lu bos oh sawit. gitu. Iya, jadi butuh berapa emang? Ini minjem 100 juta kira-kira ada nggak ya? Gini aja deh, lu jangan pinjam uangnya. Gimana kalau kita kerjasama bagi hasil aja? Kerja sama bagi Gimana? Gue hasil invest ke lu. gimana ya? Coba nih pikir-pikir lu kali ya. Eh, Ya soalnya ya kita udah kawan lama lah ya. Gue percaya sama lu bisa jalanin. Jadi kita ya kerjasama bagi hasil aja. Gue invest sama lu di rumah makan Mandala. oh ya udah dah kalau gitu Gimana? kita kerjasama aja kali ya. Jadi gua nggak usah minjem kerjasama bagi hasil. Kerjasama bagi hasilnya gimana nih? Berapa persen berapa persen? Kalau gitu sih kayaknya enaknya sih ya 30-70 lah. Gue sih nggak apa-apa 30. Yang penting bisnisnya lancar gitu. Yang penting ini ya pemasukan lancar gitu kan. Iya, Oh, tiga tiga puluh puluh tujuh tujuh puluh aja puluh nggak apa-apa. 80 Tapi 20 ya harus lancar. 80 20 kali. Wah kalau itu sih kayaknya enggak lah ya Pak ya. Kekecilan ya. Bagi lu kekecilan. Kecilan. Gue gede banget. Iya, Padahal lu kan pakai duit lu. iya 30-70 aja lah, nggak apa-apa. Oke oke 30 70 dah ya. Kira-kira Oke. kapan nih bisa ditransfer? Eh nanti malam dah saya transfer gimana? Di malam oke oke. Atau mungkin kita ketemu dulu aja. Kita langsung ke notaris aja gitu Oke oke buat oke. surat perjanjian. Oke iya iya iya. Kita langsung ke notaris aja ya. Ntar habis setelah dari Ya, notaris baru lu transfer gitu ya kan biar ya sama-sama inilah ada barang ada ini kan. Ada duit, ya, ada perjanjian itu surat ke notaris. ya biar lebih aman kan. Gue Iya. percaya sama lu cuman biar lebih aman aja gitu. Jadi kita ke notaris aja. Oke oke. Kita Gimana? kita juga kan anak hukum jadi udah ngerti kan gitu. Kita jadi harus Harusnya sih bikin iya. perjanjian kita harus ke notaris dulu. Iya, gimana? Oke Kalau lu oke mau oke. ya, ayo. Oke oke besok. Besok ya apa ntar malam? Oke. Malam tutup Besok bro aja lah notaris. kita buat janji dulu Besok pagi ya sama notaris. Iya, besok pagi aja. jam 8. Boleh? Boleh jam 8. Langsung ke notaris atau gimana nih? Temuan lu atau Ya, gimana? langsung ketemu lu ke rumah gua aja dulu. Langsung ke notaris aja Gua kali. masih di Jakarta soalnya. Gua masih di Jakarta, belum di Jambi. Lah kan emang di Jakarta. Gue juga di Jakarta, lu di Jakarta kan? Iya, kan biasa. Gua kan bolak-balik mulu, Jo. Oh, bolak-balik. Ya, Oke. mumpung gua masih di Jakarta nih, ayolah. Ngopi-ngopi ya? Ya, ya udah deh besok ya. Oke, oke, jam 8 ya. Ntar gue ke rumah lu. Oke. Siap. Yo, Assalamualaikum. Sorry ganggu waktunya nih. Waalaikumsalam. Bos sawit. Selamat pagi, Pak. Ya, bagi Pagi, Pak. silakan dulu. Ya. Iya, ada yang bisa saya bantu? Jadi maksud dan tujuan kami ke sini untuk membuat surat perjanjian kerjasama bagi hasil, yang mana sebelumnya kami sudah sepakat sebelumnya untuk bekerja sama. Saya sebagai investor dan dia yang menjalankan kerjasama ini. Jadi kami ke sini mau buat surat perjanjian melalui Bapak. Apakah bisa, Pak? Iya, bisa. Ini kan ingin membuat surat perjanjian kerjasama ya. Kemudian apa saja poin-poin dan konsekuensinya?
Baiklah, saya akan membuatkan suratnya. Ditunggu sebentar ya. Baik, ini suratnya sudah jadi. Boleh dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangan. Baik, apakah suratnya sudah sesuai? Sudah, Pak. Ya. Kalau sudah sesuai, bisa ditandatangan. Baik, apabila sudah ditandatangani, saya akan menandatangani bahwasannya kalian sudah setuju dengan surat ini ya. Baik, Pak. Baik, surat ini saya pegang dulu untuk saya perbanyak agar masing-masing pihak dapat memegang surat ini. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Mungkin pertemuan kita hari ini sudah selesai. Terima kasih atas bantuannya. Semoga surat perjanjian ini kelak bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri dulu ya. Terima kasih. Baik, di sini saya Muhammad Syibli Kiram. Saya sebagai mediator. Terima kasih kepada para pihak yang bersengketa telah memilih saya sebagai mediator. Sebelumnya saya ingin para pihak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari pihak yang pertama. Kami persilahkan. Baik, nama saya Muhammad Hilman Abdul Khair sebagai pihak pertama. Baik, saya sebagai pihak kedua, nama saya Imam Nur Fauzi. Baik, terima kasih kepada para pihak yang telah memperkenalkan diri. Terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan mediasi dan tujuannya. Ya, dikutip dari pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 yang disebutkan adalah mediasi itu adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, yaitu saya sendiri. Nah, adapun tujuan dari mediasi ini, yang pertama adalah menghasilkan kesepakatan ke depan dan dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak, yaitu pihak pertama dan pihak kedua. Kemudian mempersiapkan para pihak menerima konsekuensi dari keputusan-keputusan yang kalian buat gitu. Kemudian tujuan selanjutnya mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif dari konflik dan dengan mencapai konsensus. Kemudian tujuan yang lain lagi mengurangi hambatan komunikasi, dan yang terakhir tujuan dari mediasi ini adalah memusatkan pada kebutuhan antara pihak yang bersengketa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, para pihak, apakah kalian sepakat untuk mengikuti mediasi ini? Ya, siapa? Oke, baik. Baik, di sini saya ingin pihak pertama untuk menjelaskan kronologi singkat tentang permasalahannya. Jadi begini, Pak. Kan kita bekerja sama. Saya sebagai pihak pertama investor ke perusahaan beliau pihak kedua. Ya, ini untuk membantu menjalankan rumah makan Mandala. Jadi
saat 2017 kalau nggak salah itu kami sudah membuat surat perjanjian, Pak. Jadi permasalahannya ketika di 3 tahun pertama dia bayar jatah saya, bagian saya tetap dapat saya. Tapi pas di 2 tahun terakhir itu saya nggak dapat sama sekali. Sedangkan di dalam perjanjian ini sudah kita sepakatin bahwa saya mendapatkan 30% dan dia mendapatkan 70% dari hasil bisnis tersebut. Dan itu harus dibayarkan 1 bulan, setiap 1 bulan sekali, per bulan jadi, Pak. Jadi saya nggak terima karena saya nggak dapat bagian selama 2 tahun. Itu jadi alasannya kenapa saya mengambil jalur hukum. Dan kenapa saya mengambil jalur hukum, karena di dalam perjanjian kami sudah jelas bahwa kalaupun nanti ada masalah kita harus mengewatin sesi lewat jalur hukum gitu, Pak. Baik, jadi kronologi singkatnya tadi bahwa pihak pertama telah melakukan kerjasama bagi hasil gitu ya, dengan pihak kedua. Apakah benar pihak kedua? Iya benar Pak, itu memang betul ada perjanjian selama 5 tahun. Baik, pihak kedua diketahui dari pihak pertama tadi bahwa Anda telah tidak membagi hasil selama 2 tahun gitu. Untuk lebih jelasnya lagi, saya ingin pihak kedua menjelaskan kronologi singkat apa alasan Anda tidak membagikan hasil selama 2 tahun tersebut. Memang benar adanya perjanjian antara saya dengan pihak pertama, ada perjanjian selama 5 tahun, di mana saya ini mengadakan kerjasama untuk bisnis saya. 3 tahun pertama saya benar bayar lancar setiap bulannya itu ke pihak pertama. Akan tetapi 2 tahun belakangan ini saya mengalami penurunan omset karena kan saya minjem investasi duit pihak pertama itu untuk menu baru. Nah, di mana menu baru ini tidak sesuai ekspektasi saya dengan realita, tidak sesuai, sehingga kami tidak bisa membayar kepada pihak pertama. Baik, berarti benar adanya pihak kedua selama 2 tahun ini tidak membayar ataupun tidak menjalankan kesepakatan bagi hasil kepada pihak pertama, yang disebabkan omset dalam perusahaan Anda menurun gitu kan. Kemudian penyebabnya adalah karena menu makanan kalian tidak disukai oleh para konsumen. Setelah saya mengetahui kronologi singkat dari pihak pertama dan kronologi singkat dari pihak kedua, di sini saya ingin menanyakan kepada pihak pertama apa yang Anda inginkan dari permasalahan ini atau sengketa ini. Ya, jadi gini Pak ya. Kita kan sudah membuat kesepakatan di awal. Saya sudah membawakan surat perjanjian yang mana di sini dijelaskan, sudah saya bilang tadi, kita membuat perjanjian ini untuk kerjasama yang mana di dalamnya sudah jelas untuk kerja 5 tahun saya mendapatkan 30% hasil dari bagian hasil dari bisnis ini. Sedangkan kan di 2 tahun terakhir kan memang nggak bayar kan. Saya ingin agar perusahaan rumah makan Mandala ini membayarkan uang tersebut kepada saya secepatnya. Karena saya juga butuh uang. Kita sama-sama butuh uang. Jadi saya mau pihak kedua segera membayar, ya paling tidak 3 bulan atau 2 bulan lah saya kasih waktu, tapi dengan syarat semuanya. Saya nggak mau setengah-setengah Pak, gitu. Baik, jadi pihak pertama menginginkan pihak kedua untuk membayar secara lunas, kemudian dikasih tempo selama 3 bulan. Benarkah begitu? Ya. Baik. Pihak kedua, apakah Anda setuju untuk memenuhi keinginan pihak pertama dalam melunasi hutang yang diberi tempo selama 3 bulan? Saya tidak
setuju Pak atas keinginan pihak pertama karena itu waktunya terlalu singkat. Karena kan saya mengalami penurunan omset. Saya aja ingin menggaji karyawan saya aja tidak bisa, maksudnya tidak penuh sehingga gaji karyawan itu saya kurangi beberapa persen lah. Jadi saya tidak setuju atas permintaan pihak pertama dalam waktu 3 bulan. Saya ingin waktu 6 bulan lah kira-kira gitu. Bagaimana pihak pertama? Apakah pihak pertama bisa memenuhi keinginan dari pihak kedua? Tidak Pak, saya tidak setuju kalau dia menambah 3 bulan lagi. Saya tetap bersikeras untuk 3 bulan saja. Saya beri waktu maksimal 3 bulan untuk melunasi hutang tersebut. Baik pihak kedua, apakah Anda setuju dengan keinginan dari pihak pertama? Tadi kan saya sudah bilang ya Pak ya, bahwasanya saya tidak sanggup untuk membayar dalam waktu 3 bulan itu. Jadi saya membutuhkan waktu untuk lebih lama lagi untuk menambah 3 bulan jadi 6 bulan. Tidak bisa. Saya tetap masih bersikeras agar Anda membayar hutang Anda secepatnya. Maksimal 3 bulan. Kalau Anda bersikeras untuk 6 bulan, saudara ingat, saya sudah mengirimkan somasi ke Anda. Saya sudah mengirimkan somasi, tapi Anda tidak mengindahkan somasi tersebut. Maka saya ambil jalur hukum untuk menyelesaikan perkara ini. Mohon maaf Pak sebelumnya, bukannya saya tidak mengindahkan surat somasi dari Bapak. Saya saja bingung untuk gaji karyawan, kan Bapak sendiri juga tahu kalau saya itu mengalami penurunan omset. Apa-apaan ini? Nggak bisa gitu dong. Sesuai dengan perjanjian aja. Kau lihat somasi itu, kau jangan kayak gitu, bayar. Sabar Pak, kan udah saya bilang. Jangan gitu dong. Saya sedang mengalami penurunan. Oke, Bayar, sudah, Bapak. Silakan kembali ke depan, Bapak. Berikanlah hak saya, jangan kayak gitu. Sudah, Pak. Baik, pihak pertama dan pihak kedua, karena kondisi sekarang sudah tidak kondusif, di sini saya akan mengambil tindakan yaitu kaukus. Di mana kaukus di sini adalah pertemuan secara terpisah yang dilakukan oleh mediator, yaitu saya sendiri, dengan salah seorang pihak yang berperkara ataupun bersengketa tanpa diketahui pihak yang lainnya. Kepada pihak kedua kami persilakan dulu untuk keluar ruangan. Lupa kau bayar. Aku tidak mau. Silakan Bapak kembali ke tempat. Baik, di sini saya ingin mengetahui lebih dalam apa alasan Bapak menginginkan pihak kedua untuk segera membayarkan hasil yang diinginkan oleh Bapak sebagai pihak pertama. Apa alasannya sehingga Bapak memberikan waktu kepada pihak kedua dengan waktu selama 3 bulan sesingkat itu? Ya, saya sesuai dengan kesepakatan di awal saja. Ya, saya tahu memang selama 2 tahun terakhir ini saya memang benar-benar nggak nerima. Saya akui memang ternyata memang perusahaannya lagi susah memang kan. Cuma sekarang posisinya kita menyesuaikan dengan surat perjanjian ini saja. Saya lagi butuh uang Pak. Saya mau biayain saudara saya yang lagi sakit, mau operasi. Itulah alasannya kenapa saya memang benar-benar butuh secepat itu. Karena saya butuh uang untuk operasi saudara saya. Saya bukan, ya dia memang teman saya Pak. Cuman kalau kayak gini caranya kan kita sama-sama butuh. Kalaupun dia di posisi saya, sama pasti dia mau menuntut itu. Saya nggak terima. Oh, jadi alasan Bapak ingin pihak kedua membayar secepat itu karena Bapak membutuhkan untuk membayar operasi saudara Bapak gitu. Iya benar. Begini pihak kedua, tadi sebelumnya kami telah melakukan konsensus dengan pihak pertama. Di sana saya sebagai mediator menanyakan apa alasan yang sehingga membuat pihak pertama itu menginginkan cepat uang itu untuk pihak kedua bayar secepatnya gitu. Alasan yang pihak pertama memberikan alasan karena beliau sangat butuh karena saudara beliau sedang mengalami sakit parah gitu sehingga harus dioperasi. Jadi uang yang harus pihak kedua bayar itu untuk digunakan sebagai operasi untuk saudara pihak pertama. Oh begitu, ya saya mengerti kenapa pihak pertama itu bersikeras untuk membayar dalam waktu 3 bulan. Saya juga bingung untuk membayar duit ke pihak pertama itu karena emang nggak ada
duitnya untuk dibayar kan, karena omset lagi turun, saya juga membiayai nafkah keluarga kan, dimana saya itu tidak sanggup membayar dalam waktu 3 bulan, sehingga saya membutuhkan waktu beberapa bulan lagi untuk membayar utang tersebut. Oke, baik pihak kedua, daripada permasalahan ini semakin panjang, di sini saya menginginkan pihak kedua, apakah pihak kedua ada solusi untuk bisa memenuhi keinginan dari pihak pertama. Jadi saya punya solusi gini Pak, saya bisa membayar utang tersebut dengan dicicil atau diangsur kan tetapi saya tidak membayar sepenuhnya, hanya setengahnya saja setiap bulannya itu. Oke, baik Bapak sebagai pihak kedua, mungkin solusi yang Bapak ajukan tadi bisa Bapak berikan ataupun bisa Bapak usulkan kepada pihak pertama di dalam mediasi berikutnya. Oh begitu Pak ya. Enggak Pak, saya ya masih bersikeras karena saya memang benar-benar butuh biaya operasi untuk saudara saya, dan biaya operasinya tidak murah Pak. Maka dari itu saya menggunakan perjanjian ini, surat perjanjian yang setelah saya bawa ini sebagai bukti supaya bisa dijadikan bahan pertimbangan, karena sudah jelas sekali di dalam perjanjian kita dia harus membayar setiap bulan, dan saya tidak mau dia membayar nyicil. Oke lah bayar nyicil, tapi saya nggak mau Pak kalau cuman setengah. Saya masih bersikeras untuk dia bayar dalam waktu 3 bulan dan itu tidak nyicil penuh. Oke, saya masih berikan itu solusinya. Tapi kalau untuk setengah, saya keberatan Pak. Bagaimana pihak kedua? Apakah pihak kedua menyetujui dari usulan dari pihak pertama tersebut? Kan tadi saya sudah bilang Pak, saya mampu nyicil cuman nggak penuh, setengahnya aja kan. Gini aja deh Pak, saya punya mobil Fortuner 2, dimana saya kasih jaminan aja lah ke pihak pertama itu, BPKB-nya aja biar dia pegang, sama mobilnya juga nggak apa-apa, untuk jaminan aja. Bagaimana ini pihak pertama? Apakah pihak pertama menyetujui usulan dari pihak kedua dengan tambahan mobil Fortuner kemudian beserta BPKB-nya sebagai jaminan untuk melunasi hutang-hutang kepada pihak pertama? Baiklah Pak, solusi yang diberikan oleh pihak kedua saya terima, yaitu dia harus membayar per bulannya setengah dari kesepakatan dan memberikan jaminan berupa mobil Fortuner dan BPKB-nya. Baiklah, kalau begitu saya terima masukan dari beliau. Baiklah pihak pertama dan pihak kedua, setelah kita melakukan mediasi yang cukup lama, dapat kita simpulkan bahwa pihak kedua menyanggupi keinginan dari pihak pertama, yakni membayar secara menyicil dari kesepakatan pihak pertama, kemudian ditambah jaminan berupa mobil Fortuner dan beserta BPKB-nya. Kemudian pihak pertama menyetujui dan menyepakati hasil dari keputusan tersebut. Setelah pihak pertama pihak kedua, setelah ini saya akan membuatkan akta perdamaian, yaitu berupa hasil kesepakatan dari pihak pertama dan pihak kedua. Baiklah, pihak pertama pihak kedua, akta perdamaiannya sudah selesai. Terlebih dahulu kami minta kepada masing-masing pihak untuk membaca terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru ditandatangani oleh masing-masing pihak. Baiklah, dengan ditandatanganinya surat perdamaian ini, berarti masing-masing pihak
telah menyepakati ataupun telah mengakhiri sengketa ini dengan perdamaian. Untuk itu kami menginginkan masing-masing pihak untuk bersalaman terlebih dahulu.